Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa lihusuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah wa lifutuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim futuhal arifin futuhal ulama'il amilin wassalihin wa ala ma nawaw bisalafun as-salihun wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila hadratis sultanil arifin sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu Sayyidina Syekh Abil Hasan Al-Asyadili radhiyallahu anhu ila hadrati jami'i masyayikhina al-ahya'i minhum wal amwat hasana hadrati Madiji Ali Judi Madiji Abdul Hamid Madiji Nur Islam Madiji Abdul Karim Madiji Ahmad jami'i masyayikh ma'hadil buyuh وألف الكتب التي علمنا وعلمنا سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيدي أحمد بن محمد رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ufirli wa liwalidayya lil mu'minina amin. Kamal aja. Pak Kamal. Bantal Pak. Izin. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah Bengkong Bengkel Batu Ampar. Juga yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap tokoh masyarakat yang ada di Bengkong Bengkel ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang juga sangat kami hormati, kami muliakan. Mudah-mudahan barokah hadir dan duduknya kita di tempat serta majlis yang mulia ini benar-benar menjadi wasilah
Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan ridha, rahmat serta ampunannya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyelamatkan, memuliakan dan membahagiakan dunia sampai akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala mari tiada pernah bosan senantiasa kita panjatkan dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin, yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah malam hari ini kita bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju majelis yang sangat agung dan mulia, yakni majelis dalam rangka menambah wawasan pengetahuan kita tentang syariat agamanya Allah, majelis dalam rangka menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita tentang syariat agamanya Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang mau melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, sahalahullahu tariqan ilal jannah, maka sungguh Allah akan mudahkan jalannya menuju surga, dan mudah-mudahan juga termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya yang lain, huduru majlisil ilmi, hadir dan duduk di majlis ilmu, afdalu min sholati alfi rak'ah wa afdalu min iyadi alfi marid wa afdalu min syahadati alfi janazah. Lebih utama dibanding sholat sunnah 1000 rakaat, lebih utama dibanding besuk 1000 orang sakit, dan lebih utama dibanding menghadiri takziah 1000 orang yang mati. Amin amin Allahumma amin. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam, sang pembawa pelita Islam, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan doa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita juga tergolong umatnya Rasulullah yang disebutkan oleh beliau dalam hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dan maklum sunnah agung dan mulia Rasulullah adalah majelis ilmu, maka sungguh merekalah pecintaku, dan barang siapa yang tergolong pecintaku, maka sungguh mereka akan berkumpul bersamaku kelak di dalam surganya Allah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah, sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh pengurus Masjid Miftahul Jannah, bahwa kajian kita ini sifatnya bulanan, sebagaimana dulu yang pernah kita laksanakan, ya. Dan kami diminta kajian bulanan ini materinya tentang fikih, tentang tata cara ibadah yang benar secara urut.
Kalau bicara fikih, maka pembahasan dimulai dari bab bersuci. Insya Allah, bismillah, amanat ini akan kami laksanakan untuk kajian pertama ini, perdana ini, agar kita termotivasi, ada semangat yang tinggi untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, dan tentunya juga bisa istiqomah hadir di majelis yang mulia ini. Pada pertemuan perdana ini, materi yang ingin saya sampaikan tentang masalah hukum belajar ilmu, terkhusus ilmu fikih, serta keutamaan-keutamaannya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa mempelajari ilmu itu hukumnya wajib. Bahkan bukan hanya sekedar wajib, tapi sangat wajib. Sebagaimana wajibnya kita mengerjakan sholat fardu yang 5. Banyak hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Di antaranya hadis yang maklum sering kita dengar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Talabul ilmi, belajar ilmu, fariidhatun, itu sangat wajib. Diwajibkan bagi siapa? Ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Tak ada tawar-menawar tentang hukum wajibnya belajar ilmu. Bahkan dalam beberapa hadis Nabi katakan tentang kewajibannya itu mulai kapan sampai kapan. Juga Nabi sampaikan tentang apakah ada jarak minimal dan maksimal dalam belajar ilmu. Itu Nabi jelaskan. Di antaranya Nabi sampaikan belajar ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari seseorang masih di ayunan, artinya sejak kecil, ya. Meskipun belum kewajiban mengerjakan sholat, sebagai orang tua wajib ngajarin anaknya sholat. Jangan nunggu anaknya sudah dewasa, sudah balik, orang tua baru ribut nyarikan guru anaknya tentang tata cara sholat. Hati-hati. Bahkan upayakan sejak kecil anak kita ajarkan sesuatu yang wajib dipelajarinya. Mulai dari belajar cara membaca Al-Quran, jangan nunggu besar. Belajar tentang tata cara sholat, mulai dari syarat, rukun, serta perkara-perkara yang membatalkannya. Karena ilmu yang dipelajari oleh anak-anak yang masih dini usianya itu lebih menancap dalam hati dan pikirannya dibanding belajarnya nunggu kalau nanti sudah balik, sudah dewasa, apalagi sudah tua. Makanya ada pepatah, belajar ilmu di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar ilmu di waktu dewasa, apalagi tua seperti kita, baru
buka hatinya belajar ilmu, tapi tidak masalah, itu tetap lebih baik. Itu bagaikan menulis di atas air. Kalau kita ngukir di atas batu, itu hilangnya sulit, betul tidak? Tapi kalau kita nulis di atas air, terkadang belum selesai nulis itu sudah hilang tulisan kita. Menancapnya dalam hati dan pikiran itu jauh lebih mudah untuk anak-anak kita yang usianya masih dini dibanding nunggu nanti kalau sudah besar. Jangan, ya. Yang penting sebagai orang tua, kewajibannya memahamkan agamanya Allah pada anak-anak kita, jalankan. Masalah nanti anak kita dalam perjalanan hidupnya Allah takdirkan, mudah-mudahan tidak, Allah takdirkan menjadi anak-anak yang tidak soleh-soleh, kita tidak terkena dosa. Tapi kalau kita sebagai orang tua membiarkan anak-anak kita sejak kecil, tidak kita pahamkan tentang syariat agamanya Allah, mulai cara membaca kalamnya Allah, mulai cara mengamalkan perintah-perintahnya Allah, maka khawatirnya kita tergolong orang tua yang diancam oleh Rasulullah lewat sabdanya, man ruziqa lahu walad. Ada orang dikasih rizki oleh Allah berupa anak, lalu dia tak peduli tentang agamanya anak-anaknya. Dia tak berupaya maksimal memahamkan syariat agamanya anak-anaknya. Wa tarakahu jahilan. Dia biarkan anaknya bodoh tentang syariat agamanya. Maka andai anaknya dalam perjalanan hidupnya menjadi orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang ahli dosa, apa kata Nabi? Kana kullu dzanbin amilahu alaih, maka sungguh kelak semua beban dosa anaknya akan ditimpakan padanya. Naudzubillahi min. Padahal belum tentu kita mampu membawa beban dan memikul beban dosa kita sendiri, Bapak Ibu. Belum lagi ditambah dosa orang-orang yang kita zalimi dan sampai kita mati, kita belum mendapatkan maaf. Anak-anak kita juga akan menuntut kita kalau kita biarkan mereka tidak paham agamanya Allah. Orang tua wajib memahamkan agama kepada anak-anaknya. Jika mampu, ajarin sendiri. Kalau tidak mampu, sebenarnya mampu tapi karena begitu sibuk dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya, wajib bagi orang tua mendatangkan guru yang guru ini memang ahli dalam masalah agamanya Allah. Andai mengajarkan anak-anaknya tentang Quran, gurunya ya memang ahli Quran, punya sanad ilmu Quran yang bersambung dari guru-gurunya lewat guru-gurunya sampai kepada Rasulullah. Itu kewajiban bagi orang tua. Kewajibannya mulai di ayunan ilallah, di sampai di liang lahat. Kita Ahlussunnah wal Jamaah sampai sudah mati pun itu mayit masih diajarin ilmu, Masya Allah. Karena ada amaliyah yang sangat dianjurkan dalam pandangan dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Amaliyah apa itu? Amaliyah talqinul mayyit.
mentalkin orang yang mati. Ini dipahami oleh ulama baik sebelum mati atau menjelang kematiannya, qablal maut au ba'dal maut, atau mentalkin sesudah matinya, itu disunnahkan. Jadi kalau kita sedang nunggu orang yang mau meninggal dunia, itu jangan hanya ditunggu lalu asik ngobrol main HP, jangan. Disunahkan kita membimbingnya, itu namanya talqin. Jika mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bimbing dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jika tak mampu karena terlalu panjang, Allah, Allah, bimbing. Gantian nanti, capek ganti adiknya. Jangan sampai kita biarkan menjelang sakaratil maut tidak kita bimbing agar terus menyebut nama Allah. Syukur ketika mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sungguh beruntung sekali mereka yang mengakhiri hidupnya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebab garansi dari Rasulullah. Hadisnya sahih, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraka. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka pasti masuk surga, meskipun punya masa lalu pernah berzina, meskipun juga punya masa lalu pernah mencuri. Asal akhir kalamnya, asal keyakinan menjelang kematiannya itu adalah keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti masuk surga. Alhamdulillah. Masalah transit apa tidak di neraka, nah itu urusan lain, tapi pasti masuk surga. Ini tentang mencari ilmu ya. Jadi kalau ada yang bertanya kewajiban mencari ilmu itu mulai kapan sampai kapan? Mulai masih di ayunan sampai di liang lahat. Setelah mati disunahkan mentalkin mayit, diajarin, sebab ketika mayit sudah ditinggal sendirian oleh orang-orang yang mengiringinya, maka mayit akan didatangi dua makhluknya Allah yang penampilan wajahnya sangat menakutkan. Itulah malaikat Mungkar dan Nakir, akan bertanya beberapa hal. Kalau mayit bisa menjawab, syukur, dia akan selamat dari fitnah dan siksa kubur. Tapi kalau mayit nggak bisa jawab, gelagapan jawabnya salah-salah, naudzubillah, akan merasakan siksa demi siksa di alam kuburnya. Sehingga disunahkan ditalqin. Nanti kalau ada dua makhluknya Allah yang akan mendatangimu, wahai fulan, juga mendatangi orang-orang yang sepertimu, artinya semua orang yang mati didatangi, lalu menanyakan kepadamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab, Rabbi Allah. Sampai mati pun masih diajarin ilmu. Sehingga program pemerintah, bahkan program profesor-profesor, doktor-doktor ahli pendidikan
Ada program dulu yang namanya long life education, pendidikan seumur hidup. Kalau zaman kita dulu wajib belajar 6 tahun awalnya ya. Masih ingat ya Pak? Dulu zaman Pak Harto ada program B3B. Masih ingat nggak? Kalau sekeluarga kok benar-benar sudah bisa baca, maka gentengnya ditulisi besar, cat warna putih, B3B. Masih ingat? Ada kan? Nah ini yang baru-baru lahir tahun 80 ke atas gak ingat. Bebas 3, buta. Buta apa? Buta huruf, buta aksara. Intinya kalau ada rumah kok tertulis di gentengnya B3B, orang yang di rumah itu sudah bisa membaca. Lalu ada program wajib belajar 6 tahun. Minimal orang itu wajib lulus SD. Dinaikkan lagi program wajib belajar 9 tahun. SMP. Nah sekarang itu program wajib belajar 12 tahun. Minimal anak-anak Indonesia harus mengenyam pendidikan minimal sampai di tingkat LSTA atau SMA. Islam sudah ngajarin bukan hanya sampai SMA belajar itu, tapi selamanya, bahkan sudah mati pun diajarin ilmu. Masya Allah. Kayaknya ada pujian. Kalau di Batam itu nggak ada pujiannya. Tapi awal di Batam saya tinggal kurang lebih 1 minggu di daerah Piayu. Itu dekat masjid yang seperti di Jawa. Jadi habis ada nunggu jamaah sebelum qomat itu pujian. Kalau di Jawa ada sampai sekarang ya pujian. Kadang isinya sholawatan, kadang isinya syair-syair, pengingat kematian, itu pujian. Di sini yaitu di Piayu sampai sekarang katanya masih itu ya. Ada syair Sholli wa sallim iman ala mada Sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada wajib ain lanang wadon luru ilmu. Laki perempuan wajib ain mencari ilmu. Wajib ain lanang wadon luru ilmu. Ojo leren-leren yen durung ketemu. Ojo leren-leren yen durung ketemu. Jangan pernah berhenti sampai kamu benar-benar menguasai ilmu, jumpa dengan ilmu. Dan kita tidak akan bisa menguasai semua ilmu. Artinya apa? Kewajiban mencari ilmu itu ya sampai kita mati. Bahkan kita mati pun masih diajarin ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang pertanyaannya mungkar nakir agar kita bisa menjawabnya. Ayo bareng-bareng. Sholli wa sallim iman ala mada Sholli wa sallim
على مدى والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. Kecuali mencari ilmu kewajiban kita sampai kita mati, kita diperintahkan mencari ilmu meskipun adanya ilmu itu sangat jauh dari daerah kita. Nabi perintahkan kepada kita, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu, belajarlah ilmu, meskipun ilmu yang ingin kamu pelajari itu ada di negara Cina. Nabi sebut Cina, ini ulama menjelaskan ada dua pemahaman. Cina itu di zaman Nabi sudah jauh lebih maju dibanding negara-negara Arab. Sehingga banyak ilmu-ilmu yang sudah dulu ada di Cina yang waktu itu belum ada di Arab. Itu penjelasan yang pertama. Arti Nabi perintahkan agar kita belajar ilmu meskipun di negara Cina. Zaman dulu orang Arab kalau nyebut negara Cina itu negara yang jauh sekali jaraknya dari negara Arab. Artinya ketika kita ingin belajar satu ilmu yang itu adanya di daerah, mungkin kalau di Batam, di masjid, di majelis yang rumahnya jauh, sehingga kita harus korban bensin, kita harus korban waktu yang lama, maka tetap carilah, datangilah, belajarlah ilmu tersebut meskipun jauh dari tempat tinggalmu. Kalau ingin benar-benar menguasai ilmu yang ingin kita pelajari dan kita pahami. Dari beberapa hadis ini, Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, menjadi dalil bahwa sungguh menuntut ilmu, belajar ilmu itu sesuatu yang sangat diwajibkan. Bukan hanya sekedar sunnah. Cuma pertanyaannya, apakah semua ilmu itu wajib ain dipelajari sebagaimana kewajiban kita sholat fardu 5 waktu, kewajiban kita puasa Ramadan, atau ilmu-ilmu tertentu saja? Maka jawabannya, tidak semua ilmu wajib ain dipelajari. Ada ilmu yang hukum mempelajarinya hanya sekedar fardu kifayah. Contoh ilmu perbintangan. Dalam satu daerah itu wajib ada yang menguasai ilmu astronomi. Karena lewat menguasai ilmu astronomi ini akan bisa mengetahui tentang waktu masuknya sholat. Akan bisa mengetahui tentang arah kiblat yang benar. Ini lewat ilmu astronomi. Meskipun banyak orang yang belajar ilmu perbintangan ini untuk mencelakai orang lain, untuk memprediksi, meramal nasib orang lain. Itu juga lewat ilmu perbintangan, atau yang lebih kita kenal dengan ilmu nujum. Fardu kifayah hukumnya. Ada ilmu yang hukumnya hanya sunnah, ilmu yang mengajarkan tentang keutamaan amal ibadah, sehingga kita termotivasi untuk semangat dalam beribadah. Itu sunnah. Ilmu-ilmu dunia yang tak ada kaitannya, lewat ilmu itu kita paham tentang akhirat,
Itu sunnah. Dan ada ilmu yang hukumnya wajib ain, itulah kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Asy-Syaikh Az-Zarnuji menyebut ilmul hal. Ilmunya sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Beliau ketika menafsiri, menjelaskan hadis yang berbunyi thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar ilmu itu sangat wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Beliau katakan i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmin. Ketahuilah bahwa dari hadis itu tidak kok dipahami setiap muslim laki perempuan wajib belajar semua ilmu. Tidak. Wa innama yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Sesungguhnya yang diwajibkan ain itu adalah belajar ilmul hal. Ilmunya sesuatu yang kita kerjakan setiap hari. Kita setiap hari baca Quran, jangan sampai salah belajar cara baca Quran. Kita setiap hari sholat, jangan sampai salah belajar tata caranya sholat. Belajar terus, diulang-ulang gak apa-apa. Bong terkadang diulang-ulang saja, lupa. Apalagi hanya sekali. Sudah gitu sombong. Hadir di majelis ilmu. Babun fis sholah. Bab menjelaskan tentang sholat. Langsung balik pulang. Kenapa pulang? Sholat itu pelajarannya anak TK. Sombongnya. Padahal belum tentu dia paham tentang masalah sholat secara keseluruhan, mulai syarat, rukun, dan perkara yang membatalkannya. Itu artinya ilmul hal. Kalau dalam pandangan Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidinnya, beliau katakan kesimpulannya, kata beliau, ilmu yang wajib ain dipelajari. Kalau kita tidak belajar, berdosa besar sebagaimana kita meninggalkan sholat, sebagaimana kita meninggalkan puasa Ramadan. Itu secara garis besar ada 3. Perhatikan ini. 3 itu yang pertama ilmu tauhid, ilmu yang mengajarkan tentang tata cara mentauhidkan Allah yang benar, mengajarkan tentang sifat-sifatnya Allah, baik sifat wajib, sifat muhal, sifat jaiz, begitu juga sifat-sifat wajib, jaiz, muhalnya para rasul. Yang dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sering disebut aqaid khamsin, ilmu tentang akidah yang 50. Wujud qidam baqa, itu wajib ain Bapak Ibu. Dan saya yakin banyak yang belum belajar tentang ilmu itu. Betul? Hanya dengar saja syiiran wujud qidam baqa. Hafal nggak ini? Pernah dengar? Ayo, kalau memang hafal dan pernah dengar, bareng-bareng semangat. Mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wadaniyah Qudra iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan
aliman hayyan sami'an basyiran mutakallim. Mungkin banyak yang sudah hafal, cuma lagunya beda, jadi akhirnya bingung ya. Kalau lagu di daerah kami itu Pak, dan itu pun menjadi pujian. Makanya kita sejak kecil hafal itu karena tiap hari mendengar. Setelah azan, nunggu jamaah, sebelum qomat, kadang pujiannya itu tadi, wujud kitab, sehingga anak kecil hafal. Sholawat nariyah juga sejak kecil pada hafal karena sering dijadikan pujian. Allahumma sholli sholatana. Itu kita sejak kecil hafal, bukan kok sengaja menghafalkan, hari-hari dengar. Kadang kita gantian minta mie kecil-kecil, Masya Allah. Gak tahu di daerah Pekanbaru ada nggak seperti itu? Nggak ada ya? Daerah Padang, kalau daerah kami sampai sekarang masih ada. Yang pertama ilmu apa? Ilmu akidah atau ilmu tauhid, wajib ain. Yang kedua ilmu sir, bahasa beliau, ilmu rahasia. Apa yang dimaksud ilmu rahasia di sini? Ilmu yang membahas tentang sesuatu yang rahasia. Apa itu? Hati. Hati adanya di dalam tubuh yang paling dalam. Ilmu yang mengajarkan dan mengkaji tentang bagaimana cara membersihkan hati yang kotor, bagaimana cara menyembuhkan hati yang berpenyakit, tentang kondisi-kondisi hati. Sebab baik buruknya seorang hamba itu tergantung bagaimana kondisi hatinya. Itu wajib ain itu. Ilmu apa itu? Ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu tazkiyatun nufus, ilmu yang mengkaji tata cara membeningkan hati yang kotor, menjernihkan hati yang kotor, menyembuhkan hati yang berpenyakit. Ilmu tasawuf, ilmu akhlak wajib ain dipelajari. Dan yang ketiga, ilmu yang wajib ain dipelajari adalah ilmu syariah. Ilmu tentang syariat agamanya Allah. Ini banyak. Ilmu baca Quran wajib Pak. Jadi sering saya sampaikan khususnya ke ibu-ibu, karena mohon maaf, ada ibu-ibu itu dalam belajarnya itu hanya cari yang ngetren. Padahal belum tentu yang ngetren itu wajib ain. Bukan kok tidak boleh, silakan. Tapi tetap prioritaskan yang wajib ain. Kalau bisa berjalan kedua-duanya. Baca Quran masih belepotan, yang itu wajib ain mempelajarinya, ditinggalkan, disepelekan. Itu pelajaran anak-anak TK, padahal belum bisa baca Quran itu. Sudah belajar nafsiri Quran. Yang itu sama sekali tidak wajib. Bahkan sunnah saja tidak. Kecuali bagi mereka yang hari-hari nyampaikan ayat-ayat Quran, wajib belajar menterjemahkan Al-Quran. Para ulama, orang terkadang belajar itu tidak menggunakan metode skala prioritas. Mana yang diprioritaskan, mana yang tidak, itu nggak dipakai. Mereka yang belajar terjemahan Al-Quran, kira-kira apakah sampai mati dia akan bisa menerjemahkan Quran? Saya yakin tidak. Hanya senang kumpul, materinya ngetren, padahal sama sekali itu tidak wajib. Yang wajib mempelajari cara membaca Quran. Paham ya? Itu ilmu syariat. Ilmu tentang tata cara sholat. Dan di antara ilmu syariat yang kita wajib ain mempelajarinya adalah
ilmu fikih yang insya Allah rutin akan kita kaji di masjid ini sebulan sekali. Mudah-mudahan istiqomah dan niat luhur serta mulia dari pengurus masjid ini benar-benar diridhoi oleh Allah. Amin amin Allahumma amin. Jadi yang akan kita kaji ini Bapak Ibu, ilmu yang wajib ain kita pelajari. Insya Allah karena permintaan pengurus ngajinya urut, akan kita bacakan kitab fikih kecil yang hampir seluruh pondok pesantren pasti mengkaji kitab fikih ini. Yang ngarang wali, cucunya Rasulullah, Qadil Qudhat. Qadil Qudhat itu saking alimnya diamanati menjadi, kalau di sini hakim konstitusi, apa Mahfud MD itu yang dulu pernah dijabat Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi, namanya Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Ketika beliau sudah pensiun, beliau menjadi juru kunci makamnya Rasulullah. Istri beliau wafir riwayah 3, wafir riwayah 4. Umur istri-istri beliau seumur cucu beliau. Sampai umur 130 tahun, satu pun anggota tubuhnya tidak ada yang berkurang. Coba bayangkan. Kita ini umur 40 lebih sedikit saja, Masya Allah pengikut kita semakin banyak. Bukan pengikut jamaah ini, bukan Pak. Pengikutnya bengek, remati, kasam urat, diabetes, tensi. Itu Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani Pak. 130 tahun. Satu anggota tubuh pun, pandangan matanya, pendengaran telinganya, tidak berkurang satupun. Masya Allah. Sampai akhirnya ditanya oleh para santrinya, para muridnya, apa rahasianya? Jawab beliau enteng. Rahasianya, selama kamu menjaga hak-haknya Allah dengan benar, maka Allah akan menjaga seluruh tubuhmu, bahkan kehidupanmu. Ini Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani, ulama hebat, keturunannya Rasulullah. Ketika usia pensiun berkhidmah menjadi juru kunci makamnya Rasulullah, punya karangan kecil, tapi karena yang ngarang walinya Allah, hampir seluruh pesantren bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia itu mengkaji kitab ini. Nama dan judul kitabnya Ghayatut Takrib atau Kitab Takrib, yang beliau lebih terkenal dengan sebutannya Syekh Abi Syuja. Nah, insya Allah itu akan kita kaji agar kita dapat barokahnya beliau selaku ulama dan juga kekasihnya Allah, insya Allah ya. Jadi mungkin yang dulu pernah di pesantren belajar kitab itu, ayo dicari kembali kitabnya. Entah tersimpan di mana, berdebu luar biasa, bawa, ngaji, simak, kita ngaji secara urut tentang fikih mazhab Syafi'i, karena sekali lagi belajar ilmu fikih hukumnya fardu ain. Kalau sampai kita meninggalkan belajar ilmu fikih, kita berdosa besar. Tapi kalau kita terus belajar dan qadarullah kita meninggal dalam keadaan status kita masih belajar, maka kita tergolong orang-orang yang mati syahid. Mati syahid akhirat. Di antara orang yang mati syahid akhirat, mereka yang meninggal dalam status sedang belajar ilmu yang diwajibkan untuk dipelajari. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Amin. Ya, sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah tadi sedikit pengantar kajian kita pada malam hari ini, karena kita baru memulai lagi dari awal karena sempat terputus kajian kita selama 4 tahun dan keadaan yang tidak bisa kita jelaskan. Maka dari itu untuk malam hari ini untuk tanya jawab bisa ditanya jawab mungkin di kajian berikutnya, karena kita belum masuk pada bab atau inti daripada kajian fikih kita pada kajian kita di sini. Mungkin di kesempatan atau di bulan berikutnya tanya jawab tentang ilmu fikih dan yang lain akan kita persilakan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin inilah kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran kita semua, Bapak Ibu semua bersama rekan-rekan juga yang masih kita jaga, Bapak Ibu kita, sahabat dan yang lain. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang dari jauh sudah ada di masjid tadi. Bahkan kita bisa istiqomah di bulan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuman. Waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma ja'alna min ahli istiqamah. Ya Allah, mampukan kami menjadi hamba-hambamu yang ahli istiqamah, dan saat menghadapmu anugerahkan husnul khatimah. Wasi' alaina rizqana ya Allah wa atik alaina fardak. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimatihi. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم الله. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila tariqil qawim wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad
السلام عليك يا رسول السلام عليك يا